Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nuri Ramadhani dari kelas Statistika B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengantar sains data, mata kuliah pengantar sains data yang dimana diampu oleh Ibu dosen Nurul Goldameir, SSI, MSI. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan dari materi ini, yang dimana latar belakang dari materi saya mengenai sains data dapat kita lihat bahwa era digital pada saat ini itu dapat menghasilkan data dengan jumlah yang cukup besar. Nah, data dalam jumlah yang cukup besar ini dimaksudkan data yang lebih dari 30. Kemudian, data juga tidak berasal dari satu jenis data saja, tetapi data juga dapat berasal dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, industri, dan juga data juga dapat berasal dari media sosial. Kemudian, sains data juga dapat membantu mengubah data mentah atau data yang belum diolah itu dapat menjadikan informasi yang bermanfaat. Yang dapat kita artikan bahwa data yang telah kita kelola atau data yang telah kita olah itu dapat memberikan informasi-informasi yang lebih bermanfaat. Yang terakhir itu adalah menggabungkan sains data ini dapat menggabungkan statistika, matematika, dan juga pemrograman untuk analisa lebih lanjut lagi. Nah, sains data ini juga sangat penting loh untuk dapat memberikan informasi-informasi yang lebih bermanfaat. Apalagi kalau kita lebih paham mengenai cara memakai sains data ini dari mempelajari statistika, matematikanya, dan juga kita juga dapat mempelajari pemrograman mengenai materi dari sains data. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah kita uraikan sebelumnya, itu menjadi salah satu dasar atau salah satu cara dalam menyelesaikan permasalahan yang dimana berfokus pada materi kita pada kali ini mengenai sains data dalam analisis statistikanya. Nah, agar lebih mudah memahami apa sih sains data itu, maka di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah sains data, yang dimana apa sih yang dimaksud dengan sains data. Yang kedua adalah bagaimana peran sains data ini di dalam analisis statistiknya. Yang ketiga, apa sih tahapan dalam proses data science. Yang keempat ada bagaimana contoh penerapan sains data ini di dalam analisis statistik. Dan yang terakhir adalah bagaimana sih roadmap sains data sebagai panduan pengembangan kompetensinya. Nah, selain rumusan masalah, di sini juga terdapat tujuan di dalam membahas dari materi kali ini, yaitu sains data, yang dimana tujuannya adalah dapat memberikan pemahaman dasar mengenai sains data dan juga dapat menjelaskan peran dalam sains data tersebut di dalam analisis statistiknya. Dan yang tak lupa juga, kita dapat menguraikan tahapan-tahapan proses di dalam sains data. Di sini kita masuk ke bagian tinjauan pustaka, yang dimana yang pertama adalah pengertian dari sains data. Teman-teman, menurut Koibur dan kawan-kawan pada tahun 2023 halaman 1 bahwa sains data ini merupakan ilmu yang menggabungkan sebuah kemahiran di bidang ilmu tertentu dengan keahlian pemrograman, statistika, dan juga matematikanya. Yang dimana pendekatan ini itu dapat membantu loh mengolah data yang biasanya sangat rumit menjadi lebih mudah atau lebih dapat dari data tersebut dapat memberikan informasi yang berguna atau informasi yang lebih jelas lagi. Nah, gabungan beberapa ilmu tersebut dapat membuat analisa dari data kita itu menjadi lebih kuat karena terdapat 3 gabungan ilmu: statistika, matematika, dan juga pemrogramannya. Nah, pemrograman ini dapat digunakan untuk lebih mempermudah dan juga mempercepat dari pengolahan data yang telah kita lakukan, di mana kombinasi keahlian tersebut menjadikan sains data menjadi relevan dalam pengolahan data pada saat ini atau data modernnya. Nah, selain menurut Koibur, di sini juga Wardani dan kawan-kawan mengatakan bahwa sains data merupakan informasi yang mengubah data kompleks menjadi informasi yang bermakna. Nah, sejalan nih dengan hal tersebut, yang dimana sains data juga dapat berkembang pesat seiring meningkatnya ketersediaan data digital yang ada. Nah, pendapat lain juga disampaikan oleh Ramdhani dan Utami pada tahun 2023 halaman 3,
yang dimana yang mengatakan bahwa sains data adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana melakukan ekstraksi nilai-nilai informasi penting yang terdapat dalam suatu kumpulan data. Dengan bahasa ringkasnya bahwa yang mengatakan bahwa sains data ini adalah hal yang mendukung pengambilan keputusan yang berbasiskan dengan data. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai penerapan sains data dalam analisis statistik. Nah, teman-teman, sains data ini memiliki peran yang sangat penting di dalam sebuah analisis statistika. Kenapa? Karena sains data dapat mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, selain itu, di dalam praktiknya, sains data ini dapat digunakan di dalam beberapa hal atau di dalam beberapa komponen utamanya. Yang pertama, sains data dapat mengelola data yang cukup besar dan juga mengelola data yang cukup kompleks. Yang kedua adalah sains data dapat menemukan pola, tren, dan juga hubungan tersembunyi, yang dimana dapat kita katakan bahwa sains data ini dapat mengidentifikasi pola dan juga tren dalam hubungan di dalam sebuah data. Nah, misalnya di bidang ekonomi yang dapat menganalisis tren pengeluaran masyarakat berdasarkan data yang ada. Nah, hal ini dapat membantu perusahaan ataupun pemerintah dalam membuat sebuah strategi yang lebih tepat lagi mengenai sebuah struktur di dalam perusahaan atau pemerintahan tersebut. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan berbasis data, yang dimana keputusan ini diambilkan berdasarkan data yang cenderung lebih objektif daripada hanya mengandalkan intuisi atau juga pengalaman. Maka data itu sangat penting, teman-teman. Nah, yang terakhir ada meningkatkan akurasi analisis, yang dimana metode sains ini dapat meningkatkan atau dapat membantu meningkatkan ketepatan hasil analisis statistikanya. Kemudian ada juga yang terakhir yaitu visualisasi dan juga interpretasi datanya. Sains data ini, teman-teman, dapat menyediakan berbagai teknik visualisasi untuk mempermudah pemahaman hasil analisisnya, baik dalam bentuk grafik, baik bentuk dalam diagram, dan juga dashboard interaktif yang dapat mempermudah pemahaman hasil analisis tersebut atau informasi yang didapat dari visualisasi yang telah kita buat. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tahapan proses sains data, di mana proses data science ini dilakukan agar pengolahan data berjalan secara terstruktur dan juga menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat. Nah, dapat kita lihat bahwa tahapan-tahapannya terdapat 6 tahapan. Yang pertama adalah memahami masalah bisnisnya. Tahapan pertama ini adalah sebuah memahami konteks di dalam bisnis dan juga tujuan analisis yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah pengumpulan data. Sebelum kita melakukan sebuah pengolahan data, kita harus mengumpulkan data apa saja yang perlu kita gunakan. Yang ketiga adalah pembersihan dan juga pengolahan data. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan eksplorasi lebih dalam lagi mengenai data yang akan kita gunakan, lebih baiknya kita melakukan sebuah pembersihan dan juga pengolahan data. Kemudian adalah eksplorasi data. Yang kelima adalah pemodelan dan juga evaluasi model, dan yang terakhir adalah implementasi dan juga pemeliharaan model. Nah, setelah menjelaskan mengenai tahapan dalam proses sains data, di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan sains data di dalam sebuah kehidupan. Yang dimana dapat kita lihat nih, teman-teman, terdapat 6 contoh penerapan yang digunakan di dalam sains data. Yang pertama adalah di dalam sebuah bidang finansial, di mana di bidang finansial ini dilakukan sebuah deteksi penipuan transaksi. Nah, sains data ini sangat penting, di mana ia dapat menemukan sebuah penipuan di dalam sebuah transaksi. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Nah, sains data ini dapat memprediksi penyebaran sebuah penyakit atau dapat melihat penyakit apa saja yang telah diderita oleh pasien yang datang ke rumah sakit. Kemudian yang ketiga adalah olahraga, yang dimana dapat mengevaluasi performa atlet dan juga strategi di dalam sebuah timnya. Yang keempat adalah e-commerce, yang dimana didapat menganalisis nih perilaku pelanggan dan juga harga dinamis pada tahun-tahun tertentu. Yang kelima adalah bidang bisnis, yang dimana di dalam bidang bisnis ini ia dapat mengatur strategi berdasarkan pola pelanggan dan juga pola pasarnya, di mana dia dapat mengetahui nih apa saja sih yang lagi tren pada saat ini, apalagi sih yang lagi makanan apa sih yang lagi diminati oleh masyarakat setempat, begitu, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah di bidang teknologi, seperti kendaraan otonom, yang dimana kendaraan apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh di dalam penerapan sains data.
Nah, pembahasan selanjutnya yaitu adalah Roadmap Science Data sebagai panduan pengembangan kompetensi. Nah, teman-teman, Roadmap Science Data ini merupakan panduan sistematis yang menggambarkan tahapan pengembangan kompetensi secara bertahap dan juga berkelanjutan di dalam bidang sains data. Nah, roadmap ini penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dan penguasaan keterampilan itu dilakukan secara terstruktur, mulai dari pemahaman dasar hingga kemampuan lanjutan yang lebih aplikatifnya lagi. Nah, teman-teman, terdapat beberapa penelitian dan juga artikel ilmiah yang ada di Indonesia bahwa ia menekankan bahwa pengembangan kompetensi sains itu perlu dilakukan melalui tahapan edukasi, pelatihan, dan juga praktik yang terencana agar mampu menjawab kebutuhan dunia pendidikan. Yang dimana terdapat beberapa tahap-tahap di dalam panduan pengembangan kompetensi ini, teman-teman. Yang pertama adalah tahap penguasaan dasar, yang dimana ia dapat memahami data, informasi, dan juga software yang sederhana. Nah, sebelum melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih mendalam lagi, ia sudah paham nih apa sih yang dimaksud dengan data, informasi apa yang didapat dari data tersebut, dan software-software apa saja yang bisa ia gunakan. Kemudian tahapan yang kedua ada tahap analisis data, yang dimana tahapan analisis data ini ia dapat melakukan pembersihan, mengeksplorasi data, dan juga dapat memvisualisasikan data tersebut. Nah, tahap ini itu dapat melatih ketelitian serta kemampuan analitik dari sebuah individu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tahapan pemodelan dan juga pengambil keputusan. Nah, teman-teman, tahapan ini tuh merupakan tahapan lanjutan dalam roadmap kompetensi sains data, yang dimana pada tahap ini individu itu mulai membangun model berdasarkan data yang dianalisis. Nah, kemudian tahapan yang terakhir itu adalah tahap implementasi dan juga pengembangan kompetensi lanjutan. Nah, teman-teman, tahap implementasi dan juga pengembangan kompetensi lanjutan itu merupakan tahapan akhir dalam roadmap pengembangan kompetensi sains data. Nah, pada tahap ini kemampuan analisis itu diterapkan dalam konteks dunia nyatanya, yang dimana ia dapat menyalurkan apa saja yang telah ia pelajari mengenai data-data tersebut. Nah, data itu biasanya digunakan sebagai dasar dalam perencanaan di dalam sebuah evaluasi kebijakannya. Nah, itu merupakan salah satu pembahasan mengenai roadmap kompetensi di dalam sains data. Setelah melakukan sebuah pembahasan dari awal hingga akhir, masuklah kita ke bagian kesimpulan, di mana sains data merupakan bidang penting yang mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih bernilai. Kemudian, bidang sains data ini itu dapat mendukung analisis statistika dan juga dapat mengambil keputusan berbasis data. Kemudian prosesnya itu juga terstruktur dari cara pengumpulan, melakukan pengolahan, melakukan analisis, hingga melakukan pemodelan dan juga pemeliharaan model yang ada. Kemudian penerapan di dalam sains data ini cukup luas loh di berbagai sektor, sementara roadmap kompetensi ini memastikan pembelajaran dan juga kemampuan tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Nah, setelah saya membacakan sebuah kesimpulan dari materi mengenai pengantar sains data, maka cukup sekianlah hasil dari penyampaian materi saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.